like Viagra's. Back in the days, I received Viagra's fan mail. I was like, who the fuck needs this bullshit? Now I check my email once in a while. Where's that Viagra email? I don't know where to buy it. Please, just one. Because I don't know why my dick isn't working, you guys. But it kind of baffles me because I don't think I'm really that old to not, for my dick to not work. I'm only 44 years old. I'm thinking maybe my dick is like Jordan on the first retirement, like it can perform, but it just doesn't have the joy anymore. That's kind of sad now. That's just a marriage jokes, guys. Minggu ini seru deh. Open mic ke tempat baru, open mic ke tempat lama yang udah lama banget gak gue samperin. Tiba-tiba dapet job stand up, anyep, bete, tiba-tiba dapet job stand up lagi. Seru banget di .id Weekly Vlog kali ini. Officially my first ever payment. Thank you very much, everybody. Thank you. Give it up for your host. Betul sekali, episode .id Weekly Vlog minggu ini seru sekali. Seru di videonya ya, bukan seru di kolom komentar. Kalau itu kan yang minggu lalu. Dikasih adegan LGBT rame langsung. Oke, tapi di .id Weekly Vlog kali ini sangat-sangat menyenangkan, sangat-sangat seru. Karena stand up-nya banyak. Terus dadakan dapat job stand up 2 biji. Tapi mari kita mulai dari hari Senin. Hari Senin gue open mic ke sebuah tempat yang udah lama banget gak gue samperin, yaitu The Stand. Give it up for both of your hosts, everybody. Come on now. There's Sanji, I am from Indonesia. Di sini, komedi club yang kekinian banget, komedi sellernya generasi sekarang adalah The Stand. Kalau lu follow akun The Stand NYC, lu tahu bahwa kalau Dave Chappelle lagi di New York, dia lebih sering nongol di The Stand sebenarnya daripada di Comedy Cellar. Comedy Cellar malah sekarang rada jarang ya. Kayak Jerry Seinfeld sekarang lebih muncul di Gotham. Konon katanya dia ini sempat sebel di Comedy Cellar. Karena katanya, ini juga karena gue ngikutin podcastnya Comedy Cellar. Jadi Comedy Cellar, si Comedy Club tuh punya podcast. Jadi katanya dia, Jerry Seinfeld bete karena ada yang ngasih dia lampu. Ngasih dia lampu tuh kan ditandain berarti waktunya udah habis tuh 1 menit lagi. Dia dikasih lampu dan dia bete. Kok gue dikasih lampu sih? Gila lu gak tahu apa gue siapa gitu kali ya perasaannya Jerry Seinfeld. Jadi dia lagi stand up. Dia kan kalau dia dan komedian lain level Kevin Hart, Dave Chappelle segala macam kan kalau dia mau ngetes materi kan gak di open mic. Dia di showcase show yang rutin ada di Comedy Club. Disamperin Comedy Clubnya terus dia nyempil gitu. Di antara 5 line up dia nyempil deh tuh. Yang lain kena bump. Nah kayaknya dia ngerasa dikasih lampu. Ditanya, emang bener ada yang ngasih di lampu? Nggak ada, kita nggak ada yang ngasih lampu. Dia pikir ada lampu kali, karena dia bilang soalnya dia ngeliat ada yang ngasih lampu dari tegak lurus. Tapi kan sebenarnya kan ngasih lampunya dari sebelah kanan, dari arah tangga turun, bilang kayak gitu. Cuman dia kayaknya bete. Akhirnya dia nggak mau, dia karena bete, karena ngerasa dikasih lampu, ngerasa disuruh udahan. Akhirnya dia nggak pernah balik ke Comedy Cellar. Jadi dia lebih rutin di Gotham Comedy Club. Tapi si The Stand itu tempatnya si Dave Chappelle. Nah, open mic pertama yang gue rekam, yang muncul di Menjadi Lucu 001, itu tuh di The Stand. Tapi di lantai atas, jadi The Stand itu dari luar kelihatan cakep banget lah, kayak bar mahal gitu. Pas lu masuk ada bar, ada lounge gitu, terus di area lantai dasar tuh kelihatan tuh ada kayak function room, mungkin kapasitasnya mungkin 80-100. Di bawahnya ada. Nah gue nggak pernah tuh turun ke bawah, ternyata open mic-nya di bawah situ. Keren banget ruangannya. Terus gue open mic di situ, menyenangkan. Selasanya, gue datang ke tempat open mic baru namanya LOL Comedy Lounge. Jadi gue baru tahu beda 2 blok dari Producers Club itu ada comedy club namanya LOL Comedy Lounge. Yang mana tempatnya nyempil nggak jelas gitu sih.
Eh, ya mungkin nggak beneran dianggap comedy club lah ya sama komika-komika di New York gitu. Itu cuman kayak tempat, itu izinnya bar, lagi-lagi pengen jadi comedy club biar bisa narik perhatian orang-orang yang mondar-mandir daerah West 44th, 46, pokoknya jalan menuju Times Square. Tapi terus Ron Berman, komedian temen gue, nge-host open mic di situ, jadi gue samperin ke situ. Gue datang, itu kayaknya open mic-nya jam 6 kalau gue nggak salah. Terus gue nyamperin di situ, terus disuruh beli satu minum, gue beli minum. Terus si Ron Berman-nya berterima kasih, bertubi-tubi, makasih banyak ya udah mau datang ke semua komedian. Ron Perlman. I don't have a driver's license. That's for Ron Perlman. Joe, you were talking about you can't say I love you, right? Oke sih tempatnya cukup oke. Cuman ya gitu, maksudnya sebenarnya nggak jelas gitu lah. Komedian itu juga dia suka ada showcase show hampir setiap hari. Tapi ya komediannya juga ya lebih nggak dikenal lagi kali ya. Terus karena deket Producers Club, gue tanya, di Producers Club ada yang jalanin open mic nggak? Ada tuh anak-anak, namanya apa ya? Ada gengnya tuh, Laugh Pack. Geng Laugh Pack katanya. Terus bukan lo yang ngurusin, bukan. Jadi karena biasanya Mike Tap NYC yang ngurusin kan, si Denise juga ikut ngurusin open mic kayak Ron Berman. Oh bukan gue katanya dia, udah gitu gue samperin deh. Terus gue kesana, gue open mic. Bener, open mic-nya di Producers Club, tapi beneran geng yang berbeda sama sekali. Gue gak kenal sama geng ini, jadi gue untuk pertama kalinya open mic di situ. Jadi tempatnya tempat lama, tempat rutin, tapi komunitasnya atau gengnya bukan geng yang biasanya. Ini namanya Laugh Pack. Terus gue open mic di situ. Pachi! Indonesia's #1 comedian. Come on, Ron. That's Come on. Give it up for Pachi! Indonesia's #1 Pachi! Thank you. That's enough, Ron Perlman. I'm sorry. A legend. You're a legend. My name is Panji, guys. I am from Indonesia. And, thank you. Last Sunday was my birthday. Woo! Turned 44. It's nice, but it's also upsetting because for my birthday, I got a reading classes. And it really fucks me up. Ternyata open mic-nya pakai feedback. Tapi feedback-nya cuma dari yang host. Tapi bagus feedback-nya yang nge-host, bagus banget. Buat gue feedback-nya cukup masuk akal. Dia bilang kalau di New York itu orang buru-buru pengen cepat lucunya gitu. Dan dia benar juga sih. Emang harus lebih cepat gue, lebih satset. Udah tuh, itu hari Selasa. Hari Rabu gue open mic di Greenwich Village Comedy Club. Thank you. My name is Panji. I'm one of those people who moved to New York to pursue their dream. Not my best decision, I must say. It's really hard. I am from Indonesia. Every day I'm learning new things about New York, about the US. I'm studying you guys, and I understand that you guys really like to speak in acronyms, like a lot. A person can say a full sentence filled with so many acronyms. A guy can say, oh, I'm a supporter of the LGBTQ community and I support BLM while having a BLT. Those two are not related because I'm ADHD and I'm DTF, although I don't have PTE. Open mic-nya Drew Tessier. Itu jam 5 kalau gue nggak salah. Sekalian ngabarin Drew, gue habis ketemu sama orang KJRI dan gue ready untuk ngisi 100. Bilang oke, kalau gitu nanti gue omongin sama yang punya tempat. Terus gue open mic di situ. Kelar di open mic di situ, gue geser lagi ke open mic Producers Club, tapi kali ini yang dikelola sama Mike Tap NYC, sama si Denise, hostnya Josh Pallet, sama Patrick Walsh. Open mic di situ, seru. Ever since I turned 40, I changed my diet. I'm a plant-based eater. Basically, I'm a vegan because I need to put good stuff in my body. And now, 4 years in, I still suck at writing jokes. It's not the food, guys. It's something else. Terus itu hari apa? Rabu ya? Hari Selasa, Rabu. Oh, Selasa itu hari terakhir anak gue sekolah, tanggal 27 Juni, hari terakhir anak gue sekolah. Mereka ke sekolah kayaknya cuma untuk ngecek jadwal sekolah tahun berikutnya. Mereka udah
udah menyelesaikan 1 tahun ajaran. Bangga sekali. Apalagi ngeliat nilai-nilainya. Dipo nilainya, gue kaget ngeliat anak-anak gue. Di raport mereka ada nilai 100 aja, kaget gue. Kayaknya gue gak pernah deh gue dapet raport 100 gitu. Dipo yang 100 art, terus history kelasnya 100 sama biologinya 100. Shira olahraga, art sama satu lagi apa ya? 100. Pokoknya banyak nilainya bagus-bagus. Kagum gue. Abis itu mereka udah nggak sekolah. Hari itu juga kedatangan misi listrik tuh. Kan banyak yang suka nanya, di New York ada misi listrik nggak? Ada misi listrik. Jadi dia ngetes. Dan dia juga sama nawarin, lu mau ganti meteran nggak sama yang lebih modern biar nggak disamperin misi listrik gitu. Tapi belum gue urus aja. Oke, itu kan Rabu ya. Nah, Kamis, hari Selasa malam kalau gue nggak salah, gue dapet info bahwa gue ternyata ngisi di Eastville hari Kamis. Dadakan tuh, mendadak gue taunya. Tapi ya karena gue seneng dapet job stand up di Eastville ya gue yain kan. Gue juga pengen ngetes joke-joke. Gue ada banyak joke yang nggak pernah gue tes. Karena biasanya gue dapet job stand up tuh 5 menit gitu. Nah kalau di Eastville kan 15 menit. Jadi gue punya waktu leluasa untuk nyoba joke-joke baru. Yang udah gue open mic-in berapa kali. Terus hari Kamis siangnya tapi gue open mic di West Side Comedy Club. Udah lama gue nggak open mic di situ. Gue sering ngisi bringer show, tapi udah lama nggak open mic di situ. Kebetulan teman gue Anne Koppelman sekarang yang ngelola open mic itu di hari Kamis tersebut, jadi gue open mic di situ. I just don't understand it. I don't know who gets to have BDEs. And then one time a fellow comic said, well, basically what BDE means, if a guy has BDE, he can do whatever he wants and get away with it. And then I'm like, I think that's called criminals. Nggak terlalu banyak pesertanya, nggak nyampe 10. Tapi lumayan untuk latihan sebelum malamnya gue ke Eastville. Nah, nyampe Eastville nih, gue agak kepagian, gue sempat ngopi dulu sebentar di sebuah kedai kopi nggak jauh dari situ. Terus pas nyampe Eastville, ternyata acaranya rame. Belakangan gue kasih tahu sama hostnya, seorang perempuan, bahwa ternyata si Marco yang punyanya Eastville tuh kerjasama sama Match.com. Match.com tuh kayak Tinder gitulah, tapi Match.com, website jodoh gitu. Jadi si Match.com bikin acara pengenalan jodoh tapi lewat acara stand up. Dan mereka disuruh datang nonton acara stand up. Nonton bareng-bareng. Ada sekitar 30-an kali, 30-an orang. Plus orang-orang yang emang datang ke situ untuk nonton stand up aja. Nah, jadi gue pikir, wah asik nih penontonnya rame nih gitu. Tapi pas mulai ada kejadian aneh banget. Jadi biasanya di Eastville kalau misalnya kita nggak ada panggung, di pojok kiri itu tempat komika-komika duduk dan nunggu. Emang nggak ada tulisannya sih, tapi emang biasanya selalu di situ karena orang disuruh duduk di depan kan. Terus ada spot untuk naruh kamera, emang biasa komika-komika di situ. Terus ada cewek duduk di situ, samperin sama si Ayina. Gue lupa nama hostnya yang cewek. Samperin, sorry di sini tempat komika pada duduk. Oh gitu katanya. Iya, boleh pindah nggak? Nggak deh, saya di sini aja kata tuh perempuan. Ya tapi ini tempat komika duduk. Oh, sudah diem ceweknya. Ditungguin sama si hostnya. Misi boleh pindah nggak gitu? Diem aja dia main handphone. Permisi, boleh pindah nggak gitu? Diem aja. Terus gue bilang ini orang, oh ini kayak bete ini kayaknya gitu. Terus ada komika lain kan ngeliatin juga kan. Terus bilang, excuse me, kenapa lu kayak gini kelakuannya ya? Kenapa jadi susah ya? Ini emang ini teman saya juga, dia nunjuk gue, si hostnya nunjuk gue. Teman saya juga mau ngerekam video di sini, emang di sini biasanya tempat komika duduk gitu. Terus dia baru ngeliat, oh lu tuh maksa nyuruh gue gitu. Iya, karena gue mintain tolong lu nggak mau pindah. Oh, kalau nyuruh ya udah bilang kalau emang nyuruh gitu. Si cewek itu, si hostnya itu marahnya bukan main, ngamuknya bukan main. Sambil melintas, cewek itu bilang, si yang penonton yang nggak mau diatur itu bilang, bitch gitu ke si hostnya. Terus bilang, ngomong apa lu tadi? Lu bilang gue bitch gitu. Terus penonton di belakang denger kan, pada nengok. Terus udah gitu, si hostnya ngeliat ya, sorry ya gitu, jadi nggak enak nih suasananya. Pas acara mulai dibahas langsung. Jadi suasananya tuh jadi agak nggak enak gitu.
Nggak enak karena si hostnya, moodnya langsung jelek lah, si hostnya moodnya jelek sekali. Buru-buru, dia juga nggak nyampe 15 menit setnya dia, paling 8 menit dia buru-buru, nggak betah. Crowd worknya juga tipis antara dia marah, dia bahkan ngomong di atas panggung, udahan aja kali ya daripada, udahan aja kali yang ngomongin tuh orang ya, daripada ntar gue jadi marah beneran, jadi nggak enak deh acaranya, kata si hostnya gitu. Sudah acara mulai nih. Nah, si komika pertama yang naik, itu belakangan gue ketahui adalah ternyata penulis untuk acaranya Jimmy Kimmel. Penulisnya Jimmy Kimmel. Greg siapa gitu. Dia lumayan lah tipis, setiap joke-nya kebaca. Maksudnya kebaca itu artinya dapat tawa. Punchline, dapat ketawa, tapi tipis-tipis. Yang kedua, oke. Bisa memecahkan suasana. Yang ketiga, kan ada hostnya, yang kedua, yang ketiga. Yang keempat, cewek juga oke. Headlinernya gua gak pernah tuh headlining di Eastville Comedy Club. Headlining itu belum tentu emang gue yang terbaik sih. Bisa jadi tadinya orang lain, tapi dia diminta untuk dimajuin. Bisa aja kayak gitu. Karena emang dua komika pertama tuh minta, boleh gak gue buru-buru, soalnya gue mesti di mana jam berapa gitu. Oh ya oke. Tapi gue tahu dari awal emang gue terakhir. Jadi bukan gue kegeser, tapi dari awal terakhir. Karena hostnya bilang kalau dia mah dia nggak bisa nolong, dia emang terakhir. Jadi headlining tambah seru dong. Pas gue naik, menurut gue ya, itu adalah performance terlemah gue. Yang nonton Dota ID Weekly Vlog tahu bahwa gue selalu ngukur di antara 5, 6, 8 komika, gue ini urutan keberapa. Dan gue nggak pernah paling bawah, nggak pernah setengah di bawah. Tapi yang kemarin kalau boleh jujur, kayaknya gue paling bawah atau enggak kedua paling bawah. I just moved here with my whole family to New York. My wife and my 2 kids. We live in Flushing, Queens, which, from what I've heard, is the most Asian thing I can do. Yeah, and the issue for me, my kids, they go to public school, right? And the issue for me and my wife is school shootings. My wife is worried if school shooting happened in one of her kids' school. I'm worried what if the school shooter turns out to be one of her kids. Karena si hostnya dia nggak dapat ketawa. Terus yang komika yang naik kedua tuh si Greg itu tipis-tipis. Gue masih dapat tawa gede. Cuman punchline gue tuh ada yang nggak kena, bener-bener nggak kena aja gitu. Sehingga gue langsung slide. Rasanya nggak enak banget. Nggak enak banget. Gue pulang tuh perasaannya tuh mulut pahit banget. Tapi terus gitu gue langsung mikir, aduh gimana ya, gue mesti nyari panggung lagi untuk kemudian hari untuk ngisi sesuatu. Tapi abis itu kesempatannya nggak dapet, karena kan udah nggak ada job gitu, udah selesai, paling open mic. Jadi gue pikir, kapan lagi nih gue dapet job stand up. Tiba-tiba di DM sama temen gue, Rob Seger, bilang, Panji, acara gue besok nih hari Jumat nih, Ji, acara gue besok, satu komika cancel, boleh ngisi nggak? Oh, dengan senang hati, kata gue, dikasih tahu, namanya 1&1 Bar di daerah Lower East Side. Dia namanya Let's Go Comedy, LES Go Comedy, Lower East Side Go Comedy, Let's Go Comedy. Berangkat nih gue ke situ tuh, seneng dong gue berharap oke. Gue kemarin habis anyep, tiba-tiba dapat kesempatan, pecah nih tempat nih, gue bikin rata nih tempat, gue keluarin jok-jok solid gue bilang gitu. Karena terakhir kali gue ngisi Rob Seger, acaranya Rob Seger tuh yang di rooftop, kalau lo masih inget, mungkin Adit masih bisa nemu klipnya. Gue stand up di rooftop, gue ngisi di situ. Dan itu seru, penontonnya rame. Jadi gue berasumsi penontonnya rame juga nih, apalagi di Lower East Side gitu kan. Lower East Side tuh anak zaman sekarang banyak nongkrongnya di situ lah. Berangkat gue ke sana. Pas gue mau nyebrang jalan, gue ngeliat tuh tempatnya 1&1 kelihatan, ada rekamannya tuh. Gue mau nyebrang. Di ujung situ gue kelihatan si Rob lagi barking, lagi jualan tiket. Terus, nggak deng, sebelumnya gue di DM sama dia, lagi dalam perjalanan. Baru mau jalan, baru mau keluar rumah. Dia DM, ngabarin aja, yang beli tiket baru 2 ya. Baru aja dapat kabar, dalam perjalanan menuju ke job stand up gue. Dari temen gue yang ngurus acara, dia bilang, siap-siap ya, kayaknya manggung cuma di depan 2 orang. Gue bilang, nggak ada masalah. Mari kita buat 2 orang itu tertawa terbahak-bahak sampai mati. Kata gue, ya ampun buset dah, 2 banget nih, baru juga mau balas dendam gue. Gue nyampe sana, dia lagi barking, berarti bener nih, masih belum nambah. Gue nyamperin,
Gue nanya udah dapat berapa gitu. Tadi gue berusaha ngejual 2 lagi, dia bilang kayak gitu. Oke kalau gitu sini gue bantuin barking. Bener kata dia, lu mau barking? Gak apa-apa barking, kasih gue. Terus dia kasih tiketnya, terus gue barking di seberang jalan. Balik lagi ke titik gue datang. Terus gue barking di situ. Terus pas gue barking, ketemu sama sesama komedian. Namanya Jake. Dia biasanya main pakai boneka Jake and Louie. Kayaknya gue juga punya rekamannya tuh. Dimana dia kumisannya, dia orang kulit hitam tapi kumisnya begini gitu. Terus dia selalu sama boneka namanya Louie. Nah terus dia nemu gue, dia ngeliat gue, lagi barking. Iya nih gue lagi ngisi acara, so sukses ya, semoga banyak ngejual tiket gitu. Oh ya sama-sama, thank you. Terus gue ngebark sama orang yang ternyata teman manggung gue juga. Terus dibilang kayak gitu, mau beli stand up? Oh enggak, gue ngisi. Oh sorry gue nggak tahu gitu. Nggak apa-apa gitu. Sudah sekitar setelah sejam gue barking, gue dipanggil sama Rob, udah masuk aja gitu. Terus gue nanya, dapat berapa? Lu dapat berapa kata dia? Gue dapat 2 gitu. Ya 6 nih di bawah nih lumayan lah ya udah. Karena gue berhasil ngejual 2, cuman sayangnya rekaman gue berhasil ngejual tuh di rekaman yang bentuknya potret bukan landscape. Yang pas rekaman landscape 4 menit nggak ada yang beli tiket. Pas gue rekaman yang potret ada 1 orang cewek abis kerja di kayak kedai pas di seberang gue, nyamperin gue, lu bilang lu jualan tiket stand up? Iya kata gue. Yeah, across the street. Wait, these are the tickets? Yeah, those are $5. Okay. Yeah. Yeah, I actually was supposed to go now, and I needed something to do, and I just heard you say that, so I was like, oh, let's just do this. Yeah. Yeah, it's just 2. It's just across the street, step 1 and 1. 1 and 1? Okay. Yeah, it's starting about 2 Cool. So wait, I have to give my tickets there or Over there. Okay. Just bring it. That guy's a buddy of mine. He's going to take your ticket. Okay. All right, thank you. Coffee? All right. Datang tuh akhirnya mereka berdua. Sempat gue crowd work juga mereka. Tapi ya gitu, penontonnya cuma 6, terus ditonton sama komika-komika di belakang. Tapi sejujurnya rasanya lebih nikmat, lebih lega lah, lebih puas gitu. Gue seneng stand up di situ. Jok-jok gue kena, walaupun cuma 6 ya, tapi joknya kena semua. Ada crowdworknya kena. It's this, oh my God! Look at me! I used to be famous, now I'm harassing people on the sidewalks. Telling them to buy tickets for me to a show. And you're very kind. You're the one I was barking to, right? You were the one I was barking to? On the sidewalk? Yeah, right? Yeah. You guys are thinking this is your first date, right? Alright. I can tell you something about her, and then I can tell you something about her from your decision. So from what I know, she's a very kind person, because a stranger just gonna come up to her and ask her to buy tickets, and she said yes, so she's very kind. Him agreeing to you coming to this show can only mean 2 things. It's either he's in love with you, or he really wants to fuck. I don't know which one it is. Udah deh. Cuman itu doang aktivitasnya. Hari Minggu gue nggak ngapa-ngapain kalau gue nggak salah. Ternyata belum kepencet. Nah, jalan kaki. Makanya seharusnya pakai flip aja kameranya dong. Iya, tapi ini kameranya lebih enak karena lebih wide. Jadi nggak pusing yang nonton tuh karena mukanya nggak kedekatan. Ini lagi jalan kaki menuju ke tempat panahan yang ditemukan sama Mama. Dipo senang panahan. Dari sejumlah olahraga, basket, bola, yang lain neutral kamu bilang ya? Iya. Kalau panahan kamu suka? Iya. Apa yang paling kamu suka dari panahan? Ya ada kayak semacam spesifik sih. Nggak ada ya? Kayak suka Senang aja? Senang aja. Jadi kita akan lihat tempat panahannya seperti apa. Kalau benar ada dan masih buka, jadi kita coba intip. Tapi itu memberi gue sebuah kesimpulan. Itu sepanjang aktivitas itu, kalau lu perhatiin tadi panjang banget ya. Gue tadi open mic kayaknya berapa kali? 8 kali. Senin sekali, Selasa 2 kali, Rabu 2 kali, Kamis 2 kali, Jumat enggak, Sabtu 8 kali gue stand up.
2 kali show, 6 kali open mic. Jadi menyenangkan. Tapi itu loh, ekspektasi abis anyep terus pengen dihajar dengan pecah, tapi ternyata penontonnya cuma segitu, itu bikin gue punya sebuah kesimpulan. Tapi kesimpulannya, ini gue matiin dulu aja, ntar kita sambungin ke kesimpulannya. Kejadian kemarin itu membuat gue berpikir. Sambil berbelanja, saya melakukan kontemplasi. Intinya, gue ngerasa tuh New York itu nggak boleh ekspektasi gitu di sini tuh. Jadi lu kerja keras tanpa ekspektasi. Soalnya ekspektasi itu yang akan membuat lu sakit hati. Harusnya itu slogannya New York City, slogan kotanya. All hustle, zero expectations. Karena emang di sini ya harus gitu. Kayak kemarin gue berekspektasi, habis manggung gak enak, dapat job manggung, gue bakal bikin pecah nih gitu. Tiba-tiba penontonnya ya cuman segitu. Ya emang gak boleh ekspektasi gitu. Ya lu pecah karena emang pekerjaan lu mengharuskan kalau stand up ya yang pecah gitu, bukan mau balas dendam karena apa yang terjadi kemarin. Dunia ini tidak peduli terhadap agenda pribadi lu. Dan rasanya itu juga berlaku untuk umum ya. Kita ngelakuin sesuatu karena kita tahu itu benar. Nggak usah punya ekspektasi kayak kerja gitu. Lu kerja bagus bukan karena berharap naik jabatan. Nanti lu udah kerja bagus nggak naik jabatan, patah hati. Padahal yang pernah janjiin siapa juga kan gitu. Kecuali kalau memang pernah dijanjiin. Tapi kalau di luar itu, lu kerja bagus, nggak telat, lembur, berharap dilihat bos, itu kan namanya punya ekspektasi. Padahal kerja bagus mah karena lu percaya aja. Kayak ibadah sebenarnya. Gila nih gue. Kayak ibadah. Kayak dulu waktu itu gue pernah ditanya, kenapa sih orang Islam kok hitung-hitungan banget? Segala-segala pahala, segala-segala dosa. Itu untuk bocah. Kan belajar menjadi umat muslim kan ada levelnya. Di level awal ya sticks and carrot kan. Kalau lo ngelakuin sesuatu dapat pahala, kalau ngelakuin sesuatu yang dilarang dapat dosa. Ya itu mah cara awalnya. Nanti lama-lama lo ngelakuin sesuatu karena memang itu diperintahkan Allah, menghindari sesuatu karena dilarang Allah. Nanti lama-lama lo ngelakuin itu bukan karena disuruh, karena dilarang, tapi karena emang hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala atau untuk Tuhan. Nanti level lebih tingginya lagi adalah karena memang itulah kebaikan, dan menghindari sesuatu karena itulah kemudaratan. Jadi ada level-levelnya, sama kayak kerja gitu kan. Lu kerja bagus bukan karena takut kena SP, bukan karena takut naik gaji. Awalnya mungkin itu, awal-awal bekerja itu mungkin. Tapi lama-lama lu sadar bahwa karena lu cinta dengan apa yang lu kerjakan, lu emang pengen yang terbaik dari perusahaan itu lewat apa yang jadi job desk lu. Nah ini stand up, berkarya, berbisnis juga kayak gitu. Kita ngelakuin sesuatu, kita kerja keras, all out, karena emang itu benar, bukan karena ekspektasi apa-apa. Jadi dari Auburndale, Flushing, Queens, New York City, Panji Pragiwaksono menutup dengan sebuah prinsip: kerja keras tanpa ekspektasi. Work hard because you believe in it. Terima kasih dan sampai jumpa di .id Weekly Vlog berikutnya. Bye. Comedy show. Comedy show, you guys. Anybody want to watch a comedy show? Just across the street. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir. Mau mengingatkan saja bahwa seluruh video gua stand up di New York City
bisa lu akses dengan menjadi member YouTube gua. Ada 3 level, ada yang Rp30.000, Rp125.000, ada yang Rp1,5 juta, masing-masing punya manfaat sendiri-sendiri, tapi yang pasti, dari yang Rp30.000, lu udah bisa akses semua video stand up gua di New York City, tanpa disensor, tanpa dipotong, termasuk video-video yang sebelumnya. Terima kasih sekali lagi.